warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kembali materi tentang hakikat bahasa. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septi Selviati dengan NIM 22101162200022. Nama saya Emirana Syaimani dengan nomor induk mahasiswa 22101163200006. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rabiatul Alamina dengan NIM 221011632001. Perkenalkan, nama saya Anwar Kamil Effendi dengan nomor induk mahasiswa 22101162100004. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Emila. oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa bukanlah sistem yang tunggal. Bahasa terdiri dari 3 subsistem, yaitu fonologi, gramatika, dan leksika. Berbeda dengan subsistem yang lain, subsistem bahasa tertata secara hierarkis. Bahasa terdiri atas unsur-unsur yang teratur. Bahasa bukan sejumlah unsur-unsur yang acak atau tak beraturan, tetapi unsur bahasa diatur seperti pola-pola yang berulang. Sehingga kalau salah satu unsur saja tidak muncul, keseluruhan unsur itu dapat diramalkan atau diduga kehadirannya. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dengan Ani. Ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah bunyi, yaitu bunyi yang keluar dari mulut. Tapi tidak semua bunyi itu adalah bahasa. Misalnya saja bunyi siulan itu merupakan bukan bahasa karena tidak memiliki makna. Yang kedua, bahasa itu bermakna karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak bermakna itu bukan bahasa. Misalnya saja lambang bahasa yang berwujud bunyi kuda. Lambang itu mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang biasa ditunggangi. Yang ketiga, bahasa adalah lambang. Misalnya lambang banteng pada Garuda Pancasila yang merupakan lambang kedaulatan rakyat. Yang keempat, bahasa itu bersistem, yaitu terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara teratur. Contohnya seperti sebuah sepeda. Sepeda itu tidak bisa disebut sepeda jika komponen seperti ban, rem, rantai tidak berada pada tempatnya. Yang kelima, bahasa itu arbitrer, artinya mana suka. Maksudnya tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep yang dimaksud lambang tersebut. Yang keenam, bahasa itu konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat. Misalnya, sebuah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dilambangkan dengan bunyi rumah. Selanjutnya bagian dari ciri-ciri bahasa akan saya akan menjelaskannya. Nah, yang selanjutnya adalah bervariasi. Bervariasi itu maksudnya bahasa bermacam-macam bentuknya, bervariasi bentuknya. Contohnya saja di dunia ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan lain-lain. Lalu selanjutnya bahasa itu unik. Nah, jadi bahasa itu memiliki ciri khas untuk setiap bahasanya. Jadi dari bermacam-macam bahasa itu ada setiap di macam-macam bahasa itu ada ciri khasnya. Nah, selanjutnya bahasa itu universal. Kenapa bahasa itu universal? Karena setiap bahasa itu pasti memiliki kesamaan. Contohnya saja, setiap bahasa pasti memiliki bunyi konsonan dan bunyi vokal. Dan selanjutnya bahasa itu dinamis. Nah, bahasa itu tidak tetap tapi berubah-ubah. Mungkin karena zaman, mungkin karena ditinggalkan oleh orang-orangnya. Contohnya saja contohnya saja penulisan Surabaya. Nah, penulisan Surabaya, penulisan bunyi sunya itu dulunya ditulis dengan 3 huruf, yaitu S, O, dan E. Tapi sekarang mungkin karena ditinggalkan oleh zaman, penulisan itu berubah menjadi S dan U. Dan selanjutnya bahasa itu produktif. Nah,
Bahasa itu walaupun memiliki unsur-unsur yang terbatas, tetapi bahasa itu dapat dibentuk menjadi tidak terbatas. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang paling simpel adalah bahasa itu manusiawi. Kenapa bahasa itu manusiawi? Karena bahasa itu hanya digunakan oleh manusia, tidak oleh makhluk lain. Walaupun ada contohnya burung yang dapat menirukan bahasa manusia, tetapi dia hanya menirukan bahasa, bukan mengerti bahasa itu. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa menurut Pinocchio. Yang pertama adalah fungsi personal. Fungsi personal adalah fungsi bahasa yang menyatakan tentang diri atau menyatakan tentang hal pribadi. Contohnya, saat kita ingin menyatakan perasaan atau pikiran kita, kita akan menyatakan sebuah perasaan tentang diri kita. Yang kedua ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi bahasa untuk mengungkapkan realitas sosial. Apa itu realitas sosial? Yaitu bahasa yang dipakai untuk melakukan peran dalam hubungan antar manusia. Contohnya seperti interaksi antara penulis dan pembaca. Yang ketiga ada fungsi direktif. Fungsi bahasa ini adalah fungsi yang mengatur orang lain atau mempengaruhi orang lain, yaitu mempengaruhi dari segi baik dari emosinya, perasaannya maupun tingkah lakunya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada fungsi referensial, merupakan fungsi bahasa untuk menyatakan suatu referen atau acuan yang menggunakan lambang bahasa. Contohnya pada saat kita membicarakan tentang Sang Pencipta, cukup kita menggunakan lambang Allah. Yang kelima ada fungsi imajinatif, yaitu fungsi yang dipengaruhi oleh imajinasi kita. Contohnya yaitu seperti karya-karya novel, puisi, cerpen maupun roman. Baik. Itu saja penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.